Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi ayah dan bunda. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, semoga di pagi yang cerah ini ayah, bunda, dan anak-anak semua di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di hari ini kita dipertemukan secara virtual dalam acara parenting yang akan membahas bagaimana mengenal model pembelajaran di KB TK Islam Al-Azhar 14 Semarang. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah dan bunda, saat ini kita sama-sama belajar bagaimana menjadi guru, menjadi orang tua. Karena pada saat seperti ini, di saat pandemi, anak-anak belajar bersama orang tua. Karena di masa pandemi, ayah dan bunda menjadi guru di rumah bagi putra dan putrinya. Ya. Baiklah ayah dan bunda semuanya, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Ayah dan bunda akan kita saksikan bersama dan ikuti paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala KB TK Islam Al-Azhar 14 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, binikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para ayah, bunda yang kami hormati, selamat bertemu dalam kegiatan parenting semester 2 KB TK Islam Al-Azhar 14. Pada parenting kali ini, kami masih akan mengangkat tentang tema model pembelajaran di KB TK Islam Al-Azhar 14. Kenapa masih tema ini yang kami angkat? Karena kebetulan tahun pelajaran ini kita masih berada pada masa pandemi, sehingga anak-anak melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar dari rumah. Sehingga ayah bundalah yang akan memegang kendali sebagai guru kedua bagi anak-anak kita. Dengan demikian, pembelajaran di rumah dengan apa yang sudah kami rancang di sekolah, kita akan satukan pandangan, kita akan satukan persepsi agar kita bisa bersinergi. Baik, ayah bunda yang berbahagia, langsung saja kita akan memasuki pembahasan mengenai tema mengenal model pembelajaran di KB TK Islam Al-Azhar 14. Saat ini kita sedang memasuki abad 21 yang sudah kita ketahui bersama. Ada tuntutan yang berbeda di era abad 21 ini. Ada 4 hal pokok kecakapan yang dibutuhkan di abad 21, yaitu cara berpikir, cara bekerja, alat kerja, dan kecakapan hidup. Cara berpikir itu mencakup kreativitas, berpikir kritis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan belajar. Kemudian cara bekerja, abad 21 ini mencakup komunikasi dan kolaborasi. Alat kerja
Di abad 21 ini mencakup penguasaan tentang teknologi informasi dan komunikasi dan literasi informasi. Kemudian kecakapan hidup mencakup kewarganegaraan, kehidupan dan karir, dan tanggung jawab pribadi dan sosial. Isu-isu lain yang berkembang berkenaan dengan pembelajaran abad 21 ini adalah apa yang sudah sangat kita akrab dengan istilah merdeka belajar atau merdeka bermain untuk anak usia dini. Mengapa merdeka bermain? Karena pada hakikatnya belajar anak usia dini adalah bermain itu sendiri. KBTK Islam Al-Azhar 14 dalam menanggapi isu dan kebijakan pembelajaran abad 21 mendesain pembelajaran berbasis STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics. STEAM adalah sebuah pendekatan pembelajaran terpadu yang mendorong siswa untuk berpikir luas tentang masalah di dunia nyata. STEAM juga mendukung pengalaman belajar yang berarti dan pemecahan masalah dan berpendapat bahwa sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika saling berkait. Sehingga pembelajaran berbasis STEAM ini untuk anak-anak di KBTK Islam Al-Azhar bisa dipahami sebagai anak-anak kita melakukan satu kegiatan, tetapi di dalam kegiatan itu akan termuat seluruh unsur STEAM, baik itu yang menyangkut sains, teknologinya, engineeringnya, seninya, dan matematika. Sehingga tidak ada kegiatan yang akan berdiri sendiri, oh ini kegiatan untuk mengungkap atau menstimulasi seninya, ini kegiatan untuk menstimulasi kemampuan matematikanya, ini kegiatan untuk menstimulasi sainsnya. Tetapi kita rancang dengan pembelajaran berbasis STEAM ini, anak akan melakukan satu kegiatan atau proyek yang di dalamnya akan tercakup unsur-unsur STEAM-nya. Mengapa STEAM diperkenalkan di usia anak-anak? STEAM itu mengajarkan keterampilan anak-anak seperti bekerja sama, ketekunan, kreativitas, dan kecerdasan. Karena kegiatan bermain anak itu tidak melulu anak akan bermain sendirian. Diharapkan anak-anak akan bekerja sama dengan yang lain, baik dengan orang dewasa maupun dengan teman-teman sebayanya jika memungkinkan. STEAM sangat penting karena kehadirannya tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Dan anak-anak yang melek STEAM akan menjadi seorang inovator dan pemikir kritis. Hasil akhir dari model pembelajaran STEAM adalah anak-anak terlibat dalam pembelajaran, memiliki pengalaman karena anak-anak melakukan, bukan sesuatu yang sudah disuguhkan oleh pendidik, tetapi anak-anak yang akan melakukan, kemudian dia bagaimana akan bertahan dalam pemecahan masalah. Karena di dalam pembelajaran berbasis STEAM ini, tugas orang dewasa adalah menstimulasi, bukan mengajari. Dapat melakukan kolaborasi dan bekerja melalui proses kreatif. Sehingga STEAM diyakini bisa menjadi jalan keluar dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Melalui bermain, anak dapat belajar, berinovasi, dan membangun pengetahuan tentang banyak hal. Dengan bermain pula, anak akan melibatkan seluruh inderanya, pendengarannya, kemudian indera penglihatannya, motorik halusnya, dia akan menyentuh benda-benda. Jadi semua inderanya akan bekerja. Siapa bilang belajar itu sulit dan membosankan? Bersama KBTK Islam Al-Azhar 14, belajar menjadi kegiatan bermain yang sangat menyenangkan. Ayah, bunda,
Bagaimana sih pembelajaran STEAM diberikan? KBTK Islam Al-Azhar 14 dalam menerapkan pembelajaran STEAM menggunakan media pembelajaran yang kami namakan LUSPAT, yaitu bahan-bahan yang terbuka, dapat dipisah, dapat dijadikan satu kembali atau digabungkan kembali, bisa dibawa, bisa dijajar, dipindahkan, dan digunakan sendiri ataupun digabungkan dengan bahan-bahan lain. Bahan tersebut dapat berupa benda alam maupun sintetis. Contohnya begini ayah bunda. LUSPAT itu misalnya benda-benda berupa pasir, batuan, ranting, kayu, daun, bunga, kerang, bulu, sedotan, tutup botol, botol plastik, paralon, gulungan kertas atau gulungan benang, ember, corong, kaleng, sendok, garpu, dan sebagainya. Bahan-bahan ini bisa ditemukan di sekitar tempat tinggal kita. Apa sih manfaat bermain dengan LUSPAT atau benda-benda lepasan tadi? 1. Menghidupkan masa bermain anak. Karena ketika anak-anak hidup di era teknologi seperti sekarang, cenderung lebih jarang bermain secara fisik dan kehilangan kesempatan bermain bersama teman atau keluarganya. Yang kedua, ekonomis. Tidak semua orang tua mampu menyediakan mainan pabrik dengan harga yang mahal. 3. Tidak membosankan. Orang dewasa melihat satu benda, misalnya potongan kayu, itu hanya sebagai potongan kayu. Tetapi di tangan anak-anak, di mata anak-anak, potongan kayu itu bisa diimajinasikan menjadi berbagai hal. Bisa menjadi tongkat sihir, bisa sebagai dayung, bisa sebagai senjata, dan sebagainya. Selanjutnya, bermain dengan LUSPAT itu dapat mengasah keterampilan emosi. Bersama teman-temannya, anak dapat bermain role play yang akan membantu anak memahami berbagai emosi dalam berbagai situasi. Kosakata juga akan berkembang selama anak bermain dengan temannya atau anggota keluarganya. Kemudian bermain dengan LUSPAT juga mengasah kemampuan di luar kurikulum. Anak bisa belajar tentang dunia dengan melihat bagaimana benda-benda itu memiliki warna, memiliki tekstur yang bisa diraba, dan sifat yang beragam. Anak akan terbiasa mengaktifkan semua inderanya untuk bermain dengan LUSPAT. Anak akan memiliki pengetahuan tentang benda-benda yang terapung, tenggelam. Mungkin di tangan anak-anak akan dieksplor benda itu. Oh, ternyata yang benda ini bisa menggelinding, benda yang ini tidak bisa. Benda ini ketika dilempar akan memantul. Benda ini ketika dilempar tidak segera jatuh ke tanah, tetapi akan mengambang dulu di udara dan sebagainya. Itu diantaranya manfaat bermain dengan LUSPAT. Dengan melakukan bermain, anak juga terbiasa untuk membuat perencanaan dan membuat rancangan ketika mereka membuat sesuatu dari LUSPAT. Ketika kita hadapkan dengan benda-benda yang ada atau benda-benda LUSPAT tadi, tentu anak-anak akan mulai berpikir dulu, ini ada benda seperti ini, akan aku jadikan apa ya? Tentu anak akan merancang. Oh, aku ingin membuat kendaraan misalnya. Apa yang dia temui di situ? Misalnya ada kardus susu, ada tutup botol, ada beberapa tongkat, sedotan, dan sebagainya. Mungkin anak akan mulai merancang membuat mobil. Kita orang biasa bisa sambil berkomunikasi. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku mau buat mobil. Kamu yakin benda-benda itu bisa menjadi mobil? Kita beri tantangan. Bisa, misalnya. Nah, anak akan mengeksplor baik menyentuh, mungkin bentuknya, warnanya, dan sebagainya.
Bagaimana menggunakan luspat dalam pembelajaran STEAM? Bahan-bahan bermain atau luspat tadi digunakan dengan cara kita berikan kesempatan kepada anak untuk bermain. Mengalami kesulitan, biarkan. Kita sebagai orang dewasa bersabarlah. Jangan buru-buru ketika anak kita mengalami kesulitan, kita maju sebagai pahlawan untuk membantu. Anak-anak itu butuh diberi stimulasi dengan kesulitan, sehingga anak-anak akan muncul problem solvingnya. Kemudian dengan memberi kesempatan kepada anak untuk bermain, mengalami kesulitan, dan dia akan bisa mencari solusi. Ingat, solusi menurut cara berpikir dan cara pandang anak. Tidak harus seperti cara berpikir orang dewasa, karena pasti akan berbeda. Nah, pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan pendekatan proyek. Jadi di KBTK Islam Al-Azhar, model pembelajarannya adalah berbasis tim dengan media luspat, dan pendekatan pembelajarannya adalah pendekatan proyek. Begitu ya ayah bunda, secara garis besar kita menggunakan pembelajaran berbasis STEAM di mana sains, teknologi, engineering, art, dan matematika berpadu, berinteraksi, berkolaborasi, tidak dipisah-pisahkan dalam satu kegiatan, yaitu proyek anak. Pendekatan pembelajaran proyek merupakan satu pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan dan pengalaman langsung untuk anak. Bahan-bahan bermain luspat digunakan dengan cara memberi kesempatan kepada anak untuk bermain, mengalami kesulitan, mencari solusi. Dan tadi sudah saya sampaikan pendekatannya adalah pendekatan proyek. Pendekatan pembelajaran proyek merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan dan pengalaman langsung untuk anak. Guru dan orang tua dapat memberi pijakan kegiatan belajar yang sesuai dengan lingkungan sekitar anak. Penerapan pendekatan proyek dalam pembelajaran melibatkan anak melalui kegiatan observasi, penyelidikan tentang topik-topik terpilih dari lingkungan sekitar, dan mewujudkannya dalam bentuk karya. Jadi, ketika anak kita berikan proyek tertentu atau anak memilih sendiri proyeknya, ada beberapa kegiatan yang akan dilalui. Yang pertama, observasi. Anak pasti akan melakukan observasi dulu, baik observasi yang ada di lingkungan maupun terhadap media itu sendiri. Nah, setelah itu langkah berikutnya kita akan amati. Anak tentu akan mengeksplor itu media. Dipegang barangkali, dicium barangkali, disentuh, diputar, dan sebagainya. Itu akan mengaktifkan seluruh inderanya. Kemudian anak tentu akan memilih topik. Dari proyeknya itu dia akan membuat apa? Selanjutnya, anak akan memainkan media luspat itu nanti dalam bentuk karya. Melalui pendekatan ini, anak langsung dihadapkan pada persoalan sehari-hari yang dapat melatih anak melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan proyek rancangannya. Nah, tugas kita orang dewasa, baik kami sebagai pendidik di sekolah maupun ayah bunda sebagai pendidik di rumah, adalah bagaimana kita bisa memberikan stimulasi kepada anak di saat anak sedang bermain atau membuat proyek yang dia pilih. Nah, cara yang paling tepat menstimulasi anak dalam bermain adalah dengan bertanya menggunakan kalimat terbuka. Banyak-banyaklah kita bertanya dengan kalimat terbuka. Apa itu pertanyaan terbuka?
Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban lebih dari sekedar ya atau tidak. Jangan kita memberikan pertanyaan tertutup. Misalnya, kamu buat apa? Atau kamu buat mobil ya? Pasti jawabannya tidak atau ya. Tetapi kita berikan pertanyaan yang jawabannya lebih dari sekedar ya, tidak. Apa yang ingin kamu buat? Nah, mengajak berpikir mendalam, apa, mengapa, bagaimana. Contohnya tadi, ketika anak ingin membuat kendaraan. Nak, kita bisa ajukan pertanyaan. Di situ ada kotak susu, ada tutup botol, ada botol bekas, ada isolasi, dan sebagainya. Kamu ingin membuat kendaraan katanya, misalnya ajak iya. Kira-kira bagaimana ya benda-benda itu bisa menjadi kendaraan menurutmu? Nah, berarti ini sebuah tantangan. Yang jawabannya anak tidak hanya membutuhkan jawaban, tetapi anak akan melakukan sesuatu. Berikan model bertanya, bagaimana jika kita coba dengan benda ini? Bagaimana bila kita coba dengan cara ini? Atau cobalah bertanya dengan apa daripada mengapa. Apa yang akan terjadi misalnya? Beberapa contoh kosakata STEAM yang bisa kita jadikan sebagai model kita dalam nantinya memberikan tantangan atau stimulasi kepada anak. Amati misalnya. Coba amati benda-benda yang ada di depanmu. Coba kamu rencanakan dengan benda-benda yang ada di sini, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan? Misalnya, catatlah apa yang kamu temukan, apa yang kamu amati, dan sebagainya. Selidiki, coba kamu selidiki batu-batu ini, dan sebagainya ya. Jadi ada amati, rencanakan, catatlah, selidiki, pecahkan masalahnya. Misalnya anak punya kesulitan, aku tidak bisa mah, ini bagaimana mah, kok ini tidak bisa dihubungkan dengan ini, nggak bisa nempel, aku pakai lem nggak bisa. Kita berikan tantangan, coba pecahkan masalahnya, kenapa benda ini dengan ini disambungkan dengan lem tidak bisa nempel. Kita berikan tantangan. Berbagilah, temukan, diskusikan, cobalah, jelaskan, bandingkan, hitunglah, rancanglah, gambarlah, ukurlah. Itu adalah contoh beberapa kata STEAM yang bisa kita lakukan, yang bisa kita terapkan dalam menstimulasi anak. Pada prinsipnya, pembelajaran dengan STEAM, dengan media Luspat dan pendekatan proyek, satu, kita jangan membuat ekspektasi menurut kita orang dewasa. Yang terpenting adalah proses bagaimana anak dari mengamati, menstimulasi, menemukan kesulitan, kemudian mengerjakan proyeknya itu, dan dia akan menemukan solusi. Kita sebagai pendidik memang harus sabar. Tidak perlu kita buru-buru. Ketika anak mengalami kesulitan, kita segera membantu. Cukup kita berikan dia tantangan. Masa sih? Oh ya, kita bisa memberikan beberapa komentar. Menurutmu bisa menggunakan alat bantu apa lagi biar benda ini dengan benda ini bisa tersambung misalnya. Sehingga ke depan anak-anak kita betul-betul menjadi anak yang mandiri. Tidak hanya bisa melakukan sendiri, tetapi juga bisa
berkreasi mencari berbagai solusi dari kesulitan yang dihadapi. Ayah bunda, monggo semangat kita bersama-sama menyiapkan anak-anak kita untuk siap hidup di zamannya. Sehingga setelah ayah bunda nanti mencoba dengan model pembelajaran ini, dokumentasi pembelajaran yang dikirim kepada kami bukan lagi nanti berupa tutorial. Kita siapkan semua alatnya, anak hanya menempel, merangkai, jadi. Tetapi berikan satu stimulasi alat yang jika anak dengan alat itu merasa kurang, kita berikan tantangan. Menurutmu bisa ditambahkan benda apa lagi ya? Biarkan anak berkreasi. Kayaknya aku perlu tongkat misalnya. Oh ya, kamu perlu tongkat. Kira-kira kita berikan tantangan. Benda apa yang kamu butuhkan yang menurutmu seperti tongkat yang ada di rumah misalnya. Biarkan anak berpikir, apa ya? Biarkan anak, karena di situ akan banyak sekali stimulasi anak menjadi berpikir. Oh, pengetahuan yang pernah dia ketahui tentang tongkat, kemudian benda-benda di lingkungan akan dia klasifikasikan. Mana ya yang bisa menyerupai tongkat? Nah, sehingga tidak usah, oh coba nak kamu pakai ini. Itu akan mematikan kreasi anak. Begitu ayah bunda, semangat. Kami juga akan terus mengasah diri bagaimana bisa menemani, membersamai anak-anak kita belajar dan mempersiapkan hidupnya di era dia hidup kelak. Kemudian ayah bunda, untuk referensi saja, nanti akan kami sampaikan juga contoh-contoh proyek yang sudah dilakukan oleh anak dan stimulasi. Nah, baik itu stimulasi yang diberikan oleh guru atau ada beberapa contoh yang memang sudah diberikan oleh ayah bunda. Mohon maaf sekali kalau contoh-contoh video dokumentasi pembelajaran tidak bisa semua dari ayah bunda kami tampilkan. Kami akan ambilkan sebagai sampel saja, minimal sebagai referensi untuk ayah bunda mendampingi putra-putri kita. Cek. Hai kawan, jangan takut, jangan resah. Bila lampu kamar mulai dipadamkan dan selalu menyanyikan lagu ini, kita punya janji. Semakin cepat kita tidur, semakin cepat kita bertemu kembali. Peluk Allah sebelum kita tidur. Jangan lupa cuci kaki tanganmu. Jangan lupa doakan mama papa kita. Peluk Allah sebelum kita tidur. Jangan lupa cuci kaki tanganmu. Jangan lupa doakan mama papa kita. Jangan takut akan doa. Jangan gelap. Canon mana ya? Coba nyalain senternya. Weh. Kalau malam berarti apa? Malam siang, Kalau siang terang, kalau malam malam gak ada sinarnya, iya, terus jadinya jadinya
gelap. gelap. Terus itu biar kelihatan, Lennon pakai apa? Center. Pakai senter. Coba sekelilingnya disenterin biar kelihatan. Kelihatan nggak kalau disenterin? Gelap ya. Makanya kita harus pakai center. Pakai senter kalau jalan di tempat yang gelap harus pakai senter kalau nggak ada lampu ya. Bisa lihat nggak kalau di tempat gelap kayak gini? Kelihatan nggak? Kelihatan? Nggak, harus di senter baru kelihatan. Iya, kok. Kita bisa lihat itu Apa ada apa di situ? daun sama Daun. Terus? Kalau siang itu terang karena ada apa? karena ada matahari. Matahari. Kalau malam mataharinya bobo ya. Iya. Jadinya Bobo kita. Halo Zi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zi, kok nggak kelihatan sih? Karena dimatiin lampunya. Oh, kalau dimatiin lampunya jadinya? Iya. Oh, jadinya gelap. Gelap karena nggak ada apa? Karena nggak ada cahaya. Oh, nggak ada cahaya. Jadi kalau gelap itu yang dirasain sih gimana? Yang dirasain aku itu Jadi nggak bisa apa kalau gelap tuh? nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapain tuh contohnya gimana? Nggak bisa ngerjain tugas. Terus nggak bisa ngeliat. Oh gitu. Terus biar bisa ngelihat, biar bisa ngapa-ngapain harus gimana? Harus dinyalain lampunya. Harus dinyalain lampunya ya. Oke. Sekarang sih coba nyalain senternya. Jadi apa sih ini? Jadi ada apa? Jadi ada cahaya. Jadi ada cahaya. Terus jadi kalau ada cahaya jadi gimana? Jadi terang. Oke. Terus sih coba lihat kan. Ada bayangan. Oh iya. Ada apa itu sih? Ada tangan aku. Tangan sih ada apanya itu? Ada bayangan. Ada bayangannya ya. Jadi ketika kamarnya gelap, Ada bayangannya. ketika kamarnya gelap terus dinyalain senter. Terus ada bayangan. Oh ada bayangannya. Oke sih, terima kasih ya sih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Bye. suara apa itu? Miau. Miaunya Caca putih abu-abu. Iya. Naik. Terus yang lain? Suara apa itu? Ini adalah harimau. Harimau. Terus? Ini tak apa-apa. Caca panik kan? Berani. Caca digigit nama kiri. Itu lebah itu. Coba Caca malah sakit. Oh iya. Kalau digigit lebah sakit. Terus yang lain? Ini Suara apa itu? ayam. Terus yang lain? Ini Caca panik kan? Boleh.
Berani? Enggak, Cece takut kok. Berani. Suara apa itu? Pokoknya aja. Monyet. Ini suara apa? Tapi Sapi. Suara apa itu? kaget. Suara gajah. Kepiting ikan. Kepiting bintang ikan. Oh gitu. Ini kapanan nih bener ngumbis nih Pak. Kok Brondi ya Pak? Yuk sini. Ini kapanan nggak cocok kok. Nggak cocok kok kapanan. Itu kapanan tuh itu ya Mbak. Itu kapalnya namanya Kuat awal kali enggak. namanya mengapung apa tenggelam? Tenggelam itu tadi tenggelamnya. Kalau tenggelam itu kan ke dalam, itu kapalnya berjalannya di atas air apa di dalam air? Di atas air. Kalau di atas air namanya Perahu. Kalau ini mengapung. mengapung. Nah, kalau tenggelam itu berarti Wah, kalau tenggelam itu berarti di mana air? Di atas air apa di bawah? di bawah. Oh, di bawah. Tenggelam nih. Oh, tenggelam kapalnya. Kapalnya mau kemana? Ngapa-ngapa morgane tenggelam Pak. Lah ya, kapalnya mau kemana itu, Pak? Mau ini kapalnya mak habis ngobrol-ngobrol terus tenggelam. Mau padahal ada orangnya loh Pak. Tuh loh orang yang di sini tuh udah tuh nungguin Pak. Iya, mau Sumpah. kemana itu yang naik kapal mau kemana, Pak? Yang naik kapal mau kemana? Tenggelam nih. Yang naik kapal kemana? Kalau itu nih udah sampai bro. Iya, kemana? Naik Ke kapal. bandara. Kapalnya tenggelam bro. Lihat, ini semua main golf pakai payung sama bola. Lihat ya. Kemana? Oh, ini. Masuk. Oh iya. Ya. Ulang-ulang coba. Coba gimana? Oh, almost. Main golf pakai payung. Piu. Miring. Berarti harus gimana ya? Berarti itu ini dari itu di situ kayak gini jadinya itu miring deh. Kayak di bawah aja. Terus bisa buat apa lagi payung selain buat main golf sama buat kalau dipakai hujan? Bang, mama bukain dong. Coba gimana ya bukanya? Nih. Ini. Kita rekan di atas. Kita kan. Oh. Besar ya, yang biasanya kecil ya. Terus bisa buat apa? Bisa mau digantung ini mama. Gantung di mana? Gantungnya ada di gantungnya. Gantungnya. Jauh. Terlalu apa? Terlalu jauh ke bawah. Mau digantung di mana? Mau gantung di sini. Hah? Bisa ya. Di luar kali ya? Di pagar? Di mana? Wow. Di jemuran. Mau jadi apa sih? Abis itu kalau mau diturunin lagi kayak gimana? Mau diapain dulu? Saya udah giniin deh. Nggak Nabrak. bisa lah. Kan itu ada
luas yang di sebelah sana, jadi nggak bisa. Gimana caranya? Gimana mau jadiin apa? Sini. Gak bisa. Mau diapain sih? Di sini aja gimana? Ya coba aja. Terus jadi apa? Langsung. Di keranjang basket. Iya. Ya. Bisa itu aku pikir rumah payungnya untuk roofnya. Gimana? Baskernya itu untuk kasurnya. Ya gimana? Coba. Ini tempatnya. Ada bobo. Kayak gini atau? Bisa udah mama ini. Mama kelihatan lagi. Kelihatan. Terus itu jadi apa tuh ceritanya? Ini jadi roofnya. Roofnya siapa? Roofnya teman-temannya Sky sama Sky. Ini kan ada satu. Jadi bisa aduh kursi. Benar lagi deh roofnya. Itu ya. Terus jadi apa lagi? Apalagi yang di bawah situ apa? Mainan minta mainan. Sikat tempat ini. Di situ mau dikasih closer lock. Ikutin Nesa ya mama. Gimana? Jadi di sini itu gak cuman ada tempat kasur, di luar aja juga ada. Ini apa nih? Kursinya nih apa ceritanya? Ini kursinya itu bisa jadi tempat bobo. Hah? Boboknya di luar rumah? Iya, tapi itu kalau hujan itu gak apa-apa karena tuh ada roofnya nih. Oh. Terus? Terus ini tuh jadi tendanya. Itu tendanya berarti bukan rumah. Rumah apa tenda? Rumah. Oh, rumah. Ini Halo? itu yang di sini jam-jamnya. Rumahnya luas sekali ya. Terus Ada yang untuk piknik di sini. Ini ada yang tempat piknik. oh, itu tempat pikniknya di situ. Coba mainnya gimana? Yuk, coba. Sky itu ngantuk nih. Sky itu bobok dulu aja deh. Ke dalam rumah. Itu. Oh, di atas. Oke. Terus. Sky lupa bonekanya. Oh, Sky juga bawa boneka. Oke. Sky lupa bonekanya. Sudah. Habis itu yang lain-lainnya itu mau bubuk juga karena itu lain-lainnya itu ngantuk banget juga. Jadi lihat mama yang kesini lah. Kesini, halo. Hai. Jadi Marshall mau bubuk di sini Ini kamarnya sama Marshall. Chase. Ini kamarnya Marshall sama Chase. Tadi. Ada tokek. Ke papa.
Hai, Trisa lagi apa? Lagi lihat pelangi. Hah, pelangi? Di mana pelangi? Ada pelangi? Oh, itu bikin pelangi dari apa, Trisa? Kaset. Kaset CD ya? Wow, banyak sekali. Iya. Bolong, 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 jalan. Jalan, jalan, jalan. Coba, dek tiduran. Nah, di langit melayang. Wah, Audrisa juga membentuk pelanginya melengkung. Audrey, coba kalau pelangi dari kasetnya Audrey bisa nggak dipantulkan ke tembok belakangnya Audrey? Wow, keren sekali Audrey. Pelangimu itu Audrey menggunakan cahaya dari apa, Nak? Pakai senter HP Budui. Audrey boleh coba juga di ruangan yang lebih gelap. Kira-kira apa ya yang akan terjadi? Pelangi. Gimana apa, Audrey? Pelangi. Mana pelanginya? Oh, coba digerakin sini. Coba lebih cepat. Ini udah tinggi nih. Woi. Pelan aja. Gini. Tadi yang panjang. Bentar. Tadi. Mana sih sedihnya? Udah deh. Budwi, lihat ketika Audrey tadi meletakkan tangan, itu ada bayangan, Nak, di tembok. Coba misalnya kalau Audrey pegang suatu benda, apakah benda itu juga ada pantulannya di tembok atau ada bayangannya? Audrey boleh coba, Nak. Sudah mencoba untuk memasukkan benda-benda yang ada di air? Kak, menurut kakak, tadi benda-benda itu menimbulkan bunyi, suara yang sama apa tidak? Suaranya sama apa tidak? Suaranya sama apa tidak, sayang? Kakak gak maju ke sini. Kurang dekat sama Bu Widi, sayang, biar kedengaran. Sini. Suaranya sama tidak? Enggak. Coba Bu Widi mau tanya, tadi benda-benda apa saja yang dimasukkan? Masih ingat? Batu. Terus? Piring plastik. Terus? Batu lebih besar, kemudian? Kapas. Terus apa lagi? Ada satu lagi tadi sepertinya. Apa ya? Stick. Apa ya? Mainan kodok. Oh, mainan kodok sama stick es krim udah disebut belum tadi? Belum ya, lupa ya? Nih, ternyata kan tadi kan menurut kakak itu bunyinya nggak sama. Suara yang dihasilkan tuh nggak sama. Nah, coba Kak, kalau seperti kapas, seperti stick es krim, sama ini piring yang apa tadi, yang kertas itu akan membuat bunyi yang bagaimana? Menghasilkan bunyi yang seperti apa? Bunyinya bagaimana?
Bunyi yang kedengar bagaimana? Pelan, agak nggak. Agak nggak kedengaran. Terus kalau batu yang besar, batu yang agak kecil, itu suaranya Yang gimana? Heeh. kecilnya biasa, terus yang besar suaranya kenceng. Oh, yang besar batunya suaranya kencang. Yang batu agak kecil suaranya Itu biasa. airnya kuat, sampai Menurut- airnya muncul. Oh, sampai airnya muncrat. Nah, menurut kakak, kenapa sih kok bisa berbeda-beda sih suara yang dihasilkan? Menurut kakak kenapa? Karena yang lebih kecil suaranya lebih kecil, yang lebih besar suaranya lebih besar dari yang kecil. Oh gitu. Terus menurut kakak selain karena itu kecil, karena itu besar, jadi suaranya lebih besar, apalagi ya selain itu ya? Coba ketika dipegang, apa yang kamu rasakan? Apa bedanya batu dengan kertas, atau batu dengan kapas, atau batu dengan apa tadi? Stik es krim. Menurut kakak bedanya apa itu? Ketika dipegang bagaimana? Yang batu Bagaimana? Ketika dipegang bagaimana tuh? Kalau batu bagaimana? berat, Oh berat. Kemudian nggak berat, biasa aja. yang apa? Yang biasa aja tuh yang apa? Yang dipegang batunya Oh, yang batu besar berat. Terus yang biasa aja batu yang kecil. Iya. enggak semuanya. Oh semua. Kalau di bawah semuanya rasanya enggak, semua yang batu besar rasanya enggak kayak enggak berat. Nggak berat. Terus dibandingkan dengan benda-benda lain, mana yang lebih berat? Yang lebih berat ya batu yang lebih besar. Oh, yang lebih berat batu yang besar. Terus yang paling ringan yang mana? Main kapas. Oh, kapas paling ringan. Terus kalau tadi batu yang lebih besar itu lebih berat, menimbulkan bunyi yang bagaimana tadi? Bagaimana bunyi yang dihasilkan dari batu yang besar tadi? Yang berat itu. Ceblung. Cemblung. Kalau yang ringan menimbulkan bunyi enggak? Kapas itu. Kapas ya. Menimbulkan bunyi enggak ada bunyinya. Terus ketika dia ada di air, kapas bagaimana? Terus batu yang besar bagaimana? Ketika sudah dicemplungin ke air terus bagaimana? Nggak ngambang, tapi yang piring yang kertas itu melayang di atas. Oh, kalau yang piring kertas itu melayang di atas. Ada nggak selain yang melayang? Aku nggak tahu. Benda apa saja tadi? Batu yang besar bagaimana? Apakah batu yang besar juga melayang? Enggak. Terus Bang. batu yang besar posisinya bagaimana? Dalam. Ke dalam. Itu artinya dia tenggelam. Oke, ada yang melayang, ada yang tenggelam. Ada nggak yang terapung? Ada nggak yang terapung? Tadi ada nggak yang terapung? Apa ya kira-kira? Nggak ada? Oke. Wow. Kalau kakak bagaimana? Kalau seandainya kakak nyemplung di kolam, di kamar apa itu? Kolam renang. Apa yang terjadi? Semua air muncrat. Oh, semuanya air muncrat. Kenapa kok semuanya air muncrat? Karena aku dapat saudaranya, airnya kalau aku lompat langsung wow. Oh, karena
karena kakak sudah besar. Berarti kalau kakak sudah besar, bagaimana dong tubuhnya? Ketika nyemplung ke air, tubuhnya bagaimana itu? Berat apa ringan kakaknya ya? Berat. Oh, berat ya, kakaknya berat, jadinya airnya muncrat semuanya ya. Terus kalau sudah nyemplung ke dalam air, kira-kira kakak akan di dalam air apa melayang-layang di atas air, apa terapung di atas air? Hah? Kakak sudah bisa berenang belum sih? Oh, sudah. Dulu pas TKA. Oh, TKA pernah berenang. Apakah waktu berenang kakak menggunakan pelampung? Menggunakan pelampung apa berenang sendiri? Berenang sendiri. Oh, berenang sendiri. Oke. Ada lagi yang pengen? Aku pas playgroup juga pernah. Aku pas TKA berenang di sekolah itu Terus? yang di dalam bisa. Oh iya? Seberapa kalau kakak masuk di kolam yang besar yang dalam itu? Apakah sampai di atas kepalanya kakak? Atau di sini? Atau di sini? Atau di sini? Atau di sini? Oh, di sini. Di sini. Oh, kakak jinjit atau berdiri biasa? Pakai jinjit nggak kakinya? Oh, berdiri biasa. Sekarang Bu Idi mau tanya. Runtus Tyrannosaurus Rex, Stegosaurus, Triceratops. Oke. Tahu nggak sih bedanya Tyrannosaurus dengan Brontosaurus itu apa? Brontosaurus itu lehernya panjang. Kalau Tyrannosaurus Rex itu lehernya agak panjang. Brontosaurus itu punya 4 kaki. Kalau Tyrannosaurus Rex punya 2 kaki. Oh ya? Apakah Tyrannosaurus benar punya 2 kaki? Hanya punya 2 kaki saja? Iya. Ada nggak? Kalau 2 kaki itu berarti kaki bagian mana? Kaki bagian mana? Tyrannosaurus tuh punya 2 kaki, bagiannya mana? Depan apa belakang? Tyrannosaurus Rex kakinya ada di belakang. Ada di belakang. Apakah dia punya kaki yang di depan? Enggak punya. Bener? Nanti kita coba lihat ya. Sepertinya ada sesuatu yang di depan yang mungkin lebih kecil begitu. Itu apa itu? Mungkin Mai tahu itu tangannya. Itu tangannya. Berfungsi sebagai apa? Berfungsi untuk Tangannya Tyrannorex itu berfungsinya untuk apa tuh? Untuk apa ya? Untuk apa ya? Tahu. Belum tahu. Oke, apakah Malik di situ bisa minta bantuan? Bu Widi carikan dulu ya, sini ya. Tyrannorex, namanya Tyrannorex, oke? Iya betul. Namanya apa sayang? Tyrannorex, betul. Tyrannosaurus apa Tyrannorex? Tyrannosaurus Rex. Oh, Tyrannosaurus Rex. T-Rex ya, namanya T-Rex ya. Oke, siap. Kita cari ya. T-Rex. Oke, kita akan lihat T-Rex itu seperti apa sih? Oke. Apakah benar yang diketahui Malik bahwasanya Tyrannosaurus atau T-Rex itu adalah binatang yang tidak memiliki
Oh, maaf, yang memiliki tangan di bagian depan yang kecil. Oke, mari kita lihat. Teman-teman, mari kita lihat yuk. Oke. Malik, apakah ini betul sayang yang namanya tirano? Itu Tyrannosaurus Rex. Oh, ini Tyrannosaurus Rex apa Tyrannorex? Mari kita lihat. Ini ya, bagian depannya ini ya. Betul? Yang ini? Ada tangan. Apa sih manfaatnya? Mari kita lihat. Coba lihat. Biasanya tangannya ini dipakai untuk apa? Apakah bisa dia memegang sesuatu? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Oke. Sini Bu Widi mau cari lagi. Guna tangan tirano. Kita lihat ya. Oke. Apa ya? Manfaatnya itu apa ya? Tangan mungilnya bermanfaat untuk apa sih? Malik jadi menggambar. Iya. Oke, coba lihat. Ya. Sebentar, ini belum selesai. Ini namanya Tyrannosaurus Rex. Kita bisa mengetahui singkatannya dengan T-Rex. Ya, ini adalah dinosaurus, adalah reptil terbesar dan terbuas di zamannya. Ukuran tubuhnya mengerikan, bisa mencapai 12 meter. Wow. Ya. Dia adalah predator. Tahu nggak sih predator itu apa, Mat? Predator. Iya, predator itu apa? Predator itu adalah binatang yang makannya T-Rex itu makanannya apa, sayang? Daging dinosaurus lain. Iya, predator itu adalah binatang yang memakan binatang yang lain, ya. Oke. Semua binatang, ya. Nih, gigi-giginya juga sangat mengerikan, ya. Yang perlu kita ingat adalah T-Rex punya sepasang tangan yang sangat kecil. Ukurannya itu tidak sepadan dengan penampilannya yang sangat ganas. Nah, di sini Malik boleh lihat, ya. Fungsi tangan T-Rex telah menjadi misteri tersendiri di kalangan arkeolog di seluruh dunia, ya. Nah, bahwa fungsinya ini, mana fungsinya? Mencengkeram. Nah, lihat di sini. Fungsinya adalah mencengkeram mangsa agar tidak bisa melepaskan diri. Ini fungsi tangan mungilnya T-Rex, ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya tangan mungilnya T-Rex itu berfungsi untuk membantu T-Rex bangun dari posisi tidurnya, ya. Oke, kemudian ada lagi. Jadi ketika ini tangan mungilnya T-Rex ini juga punya fungsi yang lain. Apa fungsinya? Tangannya ini bisa untuk berpelukan dengan temannya. Wow, T-Rex ya juga bisa mau berteman ini ya. Oke, itu kira-kira tangannya mungil T-Rex fungsinya ya, Nak ya. Oke, baik. Terima kasih Malik. Luar biasa ya. Malik, setelah ini mau apa sayang?
Sudah selesai menggambarnya? Hampir. Hampir, oke. Jadi tadi ya Malik ya, kita jadi tahu kalau T-Rex itu punya 2 kaki dan punya 2 tangan mungil. Fungsinya tadi untuk apa nak tangannya? Untuk berpelukan dan untuk mencakram. Mencengkeram, sama yang satu lagi untuk Berpelukan. bangun, membantu ketika T-Rex itu bangun dari Tidurnya. iya ya. Ketika T-Rex mau bangun, ketika dia berbaring, nah tangannya itu ternyata bisa membantunya. Oke. Kalau kayak gini kita jadi tahu ya Malik ya. Apakah Malik sekarang sudah tahu? Baiklah. Sudah jadi. Itu ada apa aja? Pertama ada gelas. Kedua ada teko. Ketiga ada botol plastik. Nah, itu caranya biar botolnya keisi air. Gimana cara masukin airnya ke dalam botol? Bisa pakai apa? Bisa pakai teko. Bisa pakai teko. Lalu pakai apa aja? Kedua bisa masukin dari sini. Langsung dimasukin. Nah, coba. Terus? Saya isi. Itu bisa langsung dari kran isinya. Wah. Nah, selain dari kran sama teko bisa apa lagi coba? Masukin ke botol plastik biar nggak tumpah, gimana caranya? Pakai coret. Pakai corong bisa? Biar nggak tumpah. Bisa. Coba. Tunggu, bisa pinjam sebentar nggak? Sebentar aja. Nah, setelah dimasukin ke air, botolnya jadi berisi air ya. Ya. Bisa dipindah. Nah, selain itu, embernya kalau mau diisi air gimana caranya? Yang ember hijau itu. Isi dengan cerai. Gimana? Berarti harus dideketin sama kerannya Ya. biar Nggak tumpah. nggak tumpah. Asik nggak main air? Asik. Disemprot berapa kali itu? 3. 3. Oke. Bisa terserah aku. Bagaimana dengan tisu kering ini? Wah, basah. Sama, kalau itu 3 ini juga harus sama. Coba 2, 3. Perhatikan. Bedanya apa tuh sama yang itu? Bedanya ini menetes. Menetes ya. Kalau yang ini tisu Kalau yang ini mah malah basah. basah ya. Airnya menetes nggak kira-kira? Enggak, tapi pas kita nambahin air ke tisu kering ini, bisa saja bisa langsung robek. Gampang robek. Gampang robek. Coba kalau yang ini nih. Satunya. Enggak. Sama juga. Semprotannya tadi berapa? 3. Airnya kemana ini? Kelihatan nggak airnya? Enggak, karena mungkin kail menyerap airnya. Menyerap air lebih banyak ya. Iya. Kalau tisu menyerap air nggak? Enggak, bisa langsung robek. Oh, bisa langsung robek. Menyerap air, cuman dia itu tipis. Menyerap air nih, airnya terserap. Nih, coba nih. Oh iya, jadi gampang sobek ya. Iya. Kalau kaca ini Basah. basah. Kaca itu kenapa airnya mengalir ya? Kenapa? Karena ininya agak sedikit licin. Licin. Kalau licin berarti dia karena permukaannya licin, jadi Menetes. menetes. Jadi airnya tidak
Tidak. Bedanya sama ini. Ini tadi kan airnya apa? Kenapa nggak menetes? Airnya kenapa nggak menetes? Karena kain menyerapnya. Kalau ini berarti kaca. Karena kaca Kaca berarti tidak tidak menyerap. Nah, tidak menyerap karena permukaannya Terbuat dari kain. kaca terbuat dari kain. Enggak. Oh, kaca menyerap nggak? Enggak. Karena apa? Tadi Isan udah nyebutin kok. Karena Permukaannya ya licin. licin. Kalau ini kan ada kasar, berserat ya. Yang ini tipis, yang ini mah tebel. Kalau tipis berarti gampang. Gampang sobek. Kalau ini Nggak gampang sobek, masih tetap terbentuk seperti semula. Sama seperti kita mau jemur baju kan. oke. Terima kasih Shana. Sama-sama. Shana ngapain? Aku lagi nyemprotin jendela. Apa yang akan terjadi kalau kita semprot ya? Wah, lihat. Awalnya sih bentuknya bintik-bintik, tapi mereka jatuh. Apanya yang jatuh ini? Air. Oh, airnya. Namanya tetesan air. Tadi sebelum disemprot kacanya seperti apa? Kering. Sekarang jadi basah. jadi basah ya. Coba kalau Shana nyemprotnya deket, apa yang terjadi? Bintiknya sih nggak ada, langsung netes. Langsung netes. Kalau nyemprotnya agak jauh, jadi beda nggak sama kalau nyemprotnya deket? Beda lah. Bedanya apa? Bedanya saat kita nyemprot di dekat, ini nggak ada bintik, tapi langsung netes. Karena Kalau jauh, ini terbentuk bintik-bintik, lalu tiba-tiba menjadi tetesan air. karena partikelnya lebih kecil ya. Iya. Oke, sekarang di sana coba melukis di kaca yang sedang berembun ini. Gambar apa itu? Aku gambar bunga. Oh, gambar bunga. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Gimana biar bisa kelihatan ya? Oh, aku tahu. Kita tambahkan lebih banyak air lagi. Terus? Oh iya, sedikit kelihatan. Tapi lama-lama hilang juga ya. Iya, nggak apa-apa. Kan air. Iya, air sifatnya apa? Nih, namanya apa kalau turun kayak gini? Wah, tetesan. Mengalir. Iya, mengalir. Seperti yang ada di bawah tanah. Mengalirnya itu biasanya dari mana ke mana? Dari atas sampai ke bawah. Oke, sana boleh lanjut lagi. Mau ngapain lagi boleh.
Begitu ayah bunda, bismillah kita bersama-sama bergandengan tangan, bersinergi. Mudah-mudahan anak-anak kita akan menjadi anak yang kuat, anak yang tangguh, anak yang kreatif, dan siap untuk hidup di zamannya. Selamat mencoba, selamat berusaha. Terima kasih sudah mengikuti materi parenting hari ini. Jika ayah bunda ingin berdiskusi lebih lanjut tentang model pembelajaran, bisa diskusikan bersama kami atau bersama ibu guru di kelas masing-masing. Sekali lagi, selamat mendampingi putra-putri kita menjadi generasi yang beradab dan Islami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah dan bunda atas perhatiannya pada acara kali ini, dan semoga apa yang tadi disampaikan Bu Fitri dapat membantu ayah dan bunda semuanya pada saat mendampingi putra-putrinya belajar dan bermain di rumah. Dan kita akan selalu bersinergi untuk mewujudkan generasi beradab, cerdas, dan kreatif. Selaku pembawa acara hari ini, kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan parenting kali ini ada kekurangannya. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.